Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum jamaah majelis perkara Indonesia yang bahwa senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberi kita usia dan kesehatan untuk tetap istiqamah dalam kebaikan dan menjalankan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah, dan tentu sebuah kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan sebuah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi SAW, atas dan beserta keluarganya dan juga para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Syafaat yang saat kita berada dalam kesusahan di akhir kelak, maka tidak ada satu pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari syafaat Nabi kita SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini masih melanjutkan sebuah tema tentang Hisnul Muslim, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani, dan tema tentang untuyan doa untuk orang yang berpulang menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di beberapa pekan sebelumnya, yang alhamdulillah selalu dibimbing, didampingi oleh guru kita Saudari Al-Jambari Habibullah Ta'ala. Dalam kajian pagi ini, insya Allah kita melanjutkan sebuah tema tentang doa untuk orang yang berpulang. Tentu kita sudah mempraktekkannya beberapa doa-doa, dan tentu memahaminya. Kemudian ada beberapa versi doa yang disebutkan dalam kitab ini, dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Dan tentu yang paling penting juga, selain mengetahui beberapa doa ini, juga kita tentu dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah pahala besar ketika kita bisa bertakziah terhadap saudara kita yang wafat, dan juga bisa menghibur keluarganya yang ditinggalkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kebaikan untuk kita semua. Ada sebuah pahala yang besar ketika kita bisa bertakziah dan bahkan mengantarkan si mayat yang lahat gitu ya. Dan ini sebuah kebaikan kita dan pahala besar yang disebutkan dalam banyak sabda Nabi alaihi wasallam. Dan sebelum masuk ke kajian, sebuah nasihat tentu yang sudah di-share oleh admin untuk mengisi pagi yang berkah ini dengan keberkahan harta kita. Karena harta yang disedekahkan itulah yang sungguhnya harta yang abadi yang kita miliki, harta yang kita akan bisa nikmati hingga akhirat kelak. Justru harta yang kita habiskan untuk konsumsi atau kita simpan gitu ya, itu hanya akan menjadi warisan gitu ya. Tapi apalagi kalau yang dikonsumsi tentu akan keluar menjadi kotoran. Tapi harta yang disedekahkan itulah harta yang abadi, yang sungguh akan kita eh, dapat kenikmatan dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah untuk menjalankan sedekah pagi, dan insya Allah semua sebagian yang diamankan kepada kami, dan salah satunya disalurkan untuk saudara kita di Gaza melalui Golden Future, dan juga ada beberapa yang kita salurkan juga untuk Rumah Tauhid Al-Kawthar dan Geria Quran yang Tuan Guru Subhanahu Fajar. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu menjadi sebuah amal yang makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, guru kita sudah lebih dulu hadir malah ya. Guru kita selalu lebih awal untuk menemani kita, dan kita terus istiqomah ikuti kajian-kajian bersama beliau. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك حبيبي؟ Alhamdulillah, khairan doaikum insyaallah.
الحمد Wa antum لله khair? Khair? بخير الحمد لله. Baik, Ustaz, ini lanjutan ya tema tentang untaian doa ini. Nah, Dan kehidupan sehari-hari kita tentu ya, tetangga kita ada yang wafat, bahkan mungkin ada yang bukan beragama Islam. Dan itu tentu menjadi sebuah panduan yang harus kita pahami bagaimana cara kita bersikap dan berdoa gitu ya. Dalam keseharian kita, dan ini memang umat Islam ini tidak lepas dari doa saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ini penuh dengan doa, dan karena ini senjata dari orang beriman gitu kan, dalam sabda Nabi yang mulia, doa usilahul mukminin, penuh dengan doa, dan doa menjadi sebuah bukti bahwa kita tidak bisa lepaskan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajian. طيب شكرا جزاكم الله خيرا وتعالى الله في كلياتكم إن شاء الله أستاذ. Amin amin Allah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم مفهم داود فهمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita tujukan kepada beliau, keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga yang menyaksikan rekaman ulangnya nanti, insya Allah menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk seluruh pengurus MKI dan seluruh keluarga jamaahnya. Allah limpahkan hidayah untuk kita semua. Allah perbaiki hidup kita. Allah berikan iradahnya. Allah berikan maunahnya. Allah berikan iradahnya. Dan kemudian kita semua mampu menghadirkan kecintaan kepada Islam hingga akhir hayat kita, dan kelak Allah SWT akan kumpulkan kita di surga sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Baik, kita masuk kepada untaian doa bagi yang berpulang. Ada begitu banyak doa yang sebetulnya saya lebih senang mengistilahkan bukan doa ya. Ini lebih kepada bagaimana keterikatan kita, keterkaitan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengikatkan diri kepada Allah dalam konteks akidah. Ini adalah bagian yang menjadi fondasi dari setiap kita yang kemudian diharapkan mampu difahami secara benar. Dalam konteks begini, hanya membaca doa dengan berdoa ada dua hal yang berbeda. Membaca doa adalah kita melafazkan lantunan doanya. Doanya apa? Diapalin doanya, diketahui maknanya, tetapi tidak diiringkan ruhiyah di dalamnya. Tidak dibersamai dengan rasa dan fikir, sehingga tidak ada nyawa di dalam doa itu sendiri. Saya pernah ketika membimbing sebuah eh, rombongan umroh, em,
saya ajarkan kepada mereka untuk sebelum sampai di Hajar Aswad, maka perbanyak istighfar. Apa yang terjadi? Salah satu jamaah ini cukup erat hubungannya, artinya sangat dekat dengan saya karena dia senang berkelakar, sehingga dia perbanyak lafaz istighfar. Kemudian ketika berada di sebelah eh, beliau, beliau rupanya terlempar atau terdorong dengan salah seorang, saya lupa apakah Mesir atau Turki, tapi posturnya memang sangat besar. Nah, dia kemudian astagfirullahnya itu benar-benar astagfirullahaladzim. Yang betul-betul kan beda ya. Orang yang mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Sama terjadi sesuatu ceger gitu kan. Jadi astagfirullahaladzim. Terus saya deketin dia. Istighfar yang benar yang barusan tuh. Jadi nggak robotik sifatnya. Jadi ini bagaimana kita mengaitkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih menyadari bahwa saya ini butuh kepadamu ya Allah. Maka aku ikatkan diriku dengan keberadaanmu. Maka ini lebih kepada menguntaikan um, lafaz-lafaz yang sebetulnya bisa saja kita ucapkan begini. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa. Tapi kami yakin dan percaya apa yang kami mau, Engkau tahu. Artinya, setidak sempurna apapun lafaz kata-kata kita nggak sepersis itu yang kita lafazkan, tidak setepat itu makharijul huruf dan tajwidnya, tidak tidak setepat itu bagaimana kita melafazkan doanya, bagaimana ainnya, bagaimana dha-nya, bukan persoalan itu. Tetapi lebih kepada bagaimana ketika doa itu kita lantunkan, kita faham apa yang kita doakan, dan kita iringkan dengan fikir dan rasa. Nah, ini yang kemudian ingin saya, kita semua masuk ke dalamnya. Jadi bukan doa ini apa, doa ini apa, doa ini apa. Hanya sekedar jadi mantra. Hanya sekedar jadi pembiasaan-pembiasaan. Hanya sekedar menjadi lantunan tanpa makna. Yang ini kemudian tentu bukan tujuan daripada doa itu sendiri. Sehingga kita diminta untuk kemudian mempelajari jauh lebih dalam lagi apa yang dijadikan sebagai pesan daripada doa itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita di dalam sholat jenazah, di takbir yang ketiga, kita mengucapkan doa Allahumma firlahu kalau laki-laki, Allahumma firlaha kalau perempuan, kalau banyak Allahumma firlahum. Bukan hanya persoalan itu, tapi bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Ghaffar itu memberikan kepada orang yang kita maksud ini, si laki-laki atau si perempuan ini atau mereka yang meninggal itu, dalam konteks yang kemudian kita betul-betul memohon kepada Allah SWT, ya Allah ampuni mereka, ya Allah jangan sampai mereka nggak diampuni. Itu bagian yang kemudian nggak cuman sekedar mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akim. Mungkin kalau secara hafalan mungkin kita biasa atau kita sudah terbiasa dengan hafalan-hafalan. Loh, bukan lafaznya ini, Ustaz, bukan lafaznya ini. Nanti kita berantem pada permasalahan matan sebuah hadis. Padahal seperti yang tadi Ustaz Khalis sampaikan bahwa bisa saja sebuah doa itu yang satu berbeda dengan yang satu karena dari periwayatan yang berbeda. Dan ketika kita malas kemudian untuk menghafal doanya, karena mendoakan orang yang sudah berpulang ini kan bukan masalah harian, bukan permasalahan yang sifatnya rutin. Dia hanya sesekali saja. Bahkan kami para imam di masjid di tempat kami tinggal, itu seringkali menetapkan bahwa siapapun imam yang akan memimpin sholat mayit,
maka yang pertama adalah sampaikan kaifiyahnya sholat mayit itu, karena jarang. Sampai-sampai kemudian ada pihak keluarga yang sangat memahami begitu orang udah ambil wudhu, terus kemudian langsung diserahin selebaran kecil-kecil gitu. Jadi kertas sudah di print banyak, dipotong-potong gitu. Tata cara sholat jenazah. Bagus. Takbir tanpa iftitah, terus apa, terus dari belakang, dan seterusnya. Mudah. Dan itu kemudian kalau yang pinter nggak akan dibuang. Itu pasti dilipat, dikantongin. Minimal dia bisa pelajari lagi di rumah. Atau paling tidak dia bisa sampaikan kepada keluarganya. Itu bisa jadi apa namanya, standar menambahkan pemahaman kepada keluarga kita. Nah, doa di dalam sholat jenazah untuk bayi yang belum balik itu kan juga menjadi berbeda dengan kalau kita lihat di halaman 210 di dalam doa untuk mayit dalam sholat sholat jenazah itu ada banyak lafaz yang kemudian kalau kita pakai aplikasi apa doanya di handphone itu kita akan sama-sama bisa lihat. Ya. Di sini ada yang punya aplikasi apa doanya yang tergabung dalam Zoom atau HP-nya satu device dengan Zoom, atau saya mohon izin gabung deh dengan saya takutnya feedback ini. Bentar. Saya izinkan saya share eh, video dari device. Para admin, tolong dibantu HP yang baru masuk, saya ingin share. Baik, syukran. Jazakumullahu khairan. Nah, di aplikasi apa doanya? Di sini kan banyak ya doa sholat jenazah yang eh, pertama. Ini rakaat pertama langsung membaca Al-Fatihah tanpa iftitah. Ya. Kemudian doa sholat jenazah yang kedua membaca sholawat. Ya. Kemudian yang ketiga membaca doa yang tadi saya bilang, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Dan ini masih banyak, ada beberapa hadis yang lain tidak hanya dari Muslim. Gitu ya. Kemudian ada doa yang keempat. Ya. Ini doa yang berikutnya. Allahumma fil lihayyina wa mayitina wa syahidina wa ghaibina dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi yang kemudian Allahumma inna fula bana fulan. Ya. Fidimatik wa habli jiwarik. Ya. Kemudian Allahumma abduka wa bnu abatik. Ihtaja ila rahmatik dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang belum balik. Ya. Allahumma a'idhu min adabil qabr. Ada juga ketika membaca doa yang berikutnya. Ya. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran walidayhi wa syafi'an mujaban dan seterusnya. Ya. Ada juga yang Allahumma ja'alhu lana faradan wa salafan wa ajran. Nah, maksud saya ketika kita tahu bahwa ada begitu banyak doa ini, kita bisa ambil bacaannya. Tetapi bagaimana kemudian kita
menjadi orang yang senantiasa menghadirkan bahwa doa-doa tersebut adalah doa yang sebetulnya bisa kita jadikan sebagai sandaran betapa kita bisa masuk dalam sebuah melarutnya hati terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika kita memahami bahwa doa itu sendiri adalah hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menjadi bagian yang setiap kita diharapkan mampu menghadirkan rasa dan fikir tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam membaca doa-doa tadi, kalau kita kemudian meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada bagian yang sebetulnya kalau kemudian kita membaca doa-doa tersebut, itu bagian yang kemudian membuat kita saya mencari padanan kata yang pas untuk kemudian saya ingin sampaikan supaya nggak keliru atau tidak menjadi salah paham. Ketulusan daripada apa yang kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah bagian yang kemudian setidaknya bisa membuat kita larut dalam pemahaman bahwa saya juga harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam liang lahat, yang ketika kita tahu bahwa amal kita belum sebanyak itu. Artinya gini, mohon izin, saya tidak terlalu fokus kepada doa apa yang akan dibacakan, tetapi bagaimana kita menguntai doa itu sendiri, lebih kepada refleksinya adalah kepada diri kita pribadi. Yang saya harapkan begini, setiap orang yang berdoa kepada Allah Taala untuk para jenazah, itu adalah sebuah bagian yang kemudian seharusnya menggambarkan bahwa saya juga ingin didoakan seperti itu oleh begitu banyak orang, sehingga saya selamat, setidaknya selamat dari bagian yang kemudian orang lain doakan saya seperti itu. Artinya gini, kita tidak mengandalkan amalan kita. Kita mencoba untuk husnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa ada begitu banyak sahabat-sahabat solehah kita, sahabat-sahabat soleh kita yang kemudian mendoakan kita dengan ketulusan yang kurang lebih sama seperti apa yang kita kerjakan. Nah, itu kan jadi lebih reflektif gitu. Ketimbang kita cuman sekedar ini siapanya siapanya teman gitu. Oh, ini bapaknya teman, ya udah berdoa ya asal berdoa aja gitu ya, kita doain sama-sama ya Allah maafillah warahmatullahi amin amin amin, cuman begitu saja, tetapi tidak menyentuh kepada bagian yang ya Allah saya juga ingin mendapatkan doa dari sekian banyak orang yang kemudian ketika ada begitu banyak, nggak usah banyak-banyak deh, satu saja dari sekian banyak doa itu kemudian sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita, cukup sudah. Dan itu membuat kita menjadi mampu memahami bahwa oh iya, kalau mereka kemudian menjadi orang-orang yang saya doakan seperti itu dengan harapan, saya juga akan didoakan seperti itu oleh begitu banyak orang. Apakah ini salah sebagai sebuah pamrih kepada apa yang kita kerjakan harus dikerjakan orang lain untuk kita? Tentu tidak kepada orang ya kita sampaikan itu, tapi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan makna begini, ketika ya mohon maaf saya tidak fokus kepada doanya, kan banyak orang yang fokus kepada doanya, untaiannya harus seperti apa, lafaznya atau yang mana. Kita boleh kok, nggak masalah. Kita buka aplikasi apa doanya, kemudian karena kita nggak hafal, kita buka saja. Kalau misalnya ada yang bawa kitab Hisnul Muslim itu kita tinggal buka saja supaya tidak keliru dari sisi pelafalan sekali lagi, karena kita jarang yang namanya mengerjakan sholat jenazah itu atau berurusan dengan jenazah itu, sehingga kita kemudian menjadi orang yang tidak terlalu, atau katakanlah kita mengaku bahwa kita
bukan sebagai ahli agama yang kemudian bisa menghafal begitu banyak hadis gitu ya. Akan tetapi ketika kita mengucapkan satu doa itu betul-betul ada hadir rasa dan fikir tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi ketika sampai kepada kita ziarah kubur sekalipun, hal yang paling sering Rasulullah SAW lakukan kepada para sahabat, terutama yang di Baqi, itu menjadi bagian yang seringkali Ibunda Aisyah radhiallahu anha cemburu kepada Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW pernah eh, keluar dari rumahnya di pada Isya. Kemudian Ibunda Aisyah langsung curiga, mau kemana nih? Bahasa bahasa Betawinya, mau kemana laki gua nih, jatah gua semalam nih, gitu ya. Nggak usah macem-macem deh, gitu. Rupanya dikuntit sama Ibunda Aisyah, diikuti Rasulullah SAW pergi kemananya. Ternyata Rasulullah SAW ke makam Baqi Al-Gharqad. Beliau mengangkat tangannya ke arah kiblat dan kemudian beliau berdoa untuk para istri dan sahabat yang dimakamkan di sana. Setelah Rasulullah SAW dirasa cukup berdoa, kemudian beliau langsung mengarahkan tubuhnya menuju ke rumah. Terlihat sesosok bayangan yang kalau kita tahu di zaman Rasulullah SAW itu kan tidak ada lampu ya. Tidak seterang sekarang Nabawi itu, lampu di mana-mana. Maka lampu alam yang bisa jadi dari bulan dan bintang yang ada ketika itu, gitu ya. Maka Rasulullah SAW melihat ada sesosok bayangan yang berkelebat masuk ke rumah beliau. Dan Rasulullah SAW tahu itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW ketika sampai di rumah, beliau sampaikan, kamu kesetanan ya? Enggak. Iya, kamu kesetanan. Enggak. Iya, kata Rasulullah SAW. Kemudian balik bertanya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah setiap orang pasti diikuti sama setan? Kata Rasulullah SAW, pasti. Kecuali aku. Ketika Ibunda Aisyah menanyakan, termasuk engkau, termasuk aku. Ya, kecuali aku, korin yang Allah SWT sematkan kepadaku, dilemahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia membantu aku. Artinya, kalau kemudian seseorang yang pernah saya sampaikan bahwa ketika ada seseorang yang wafat, kemudian mampir ke dalam mimpi kita, gitu ya, orang yang sudah berpulang kemudian mampir dalam mimpi kita, pastikan itu bukan ruhnya atau arwahnya orang yang sudah wafat tersebut, tetapi itu jin korin yang menyerupai orang tersebut. Sedikit saya belokkan kepada pemahaman kita tentang jin korin. Jin korin itu siapa? Jin korin itu adalah jin yang selalu nempel sama kita di dalam kehidupan kita. Baik kita, baik dia. Buruk kita, buruk dia. Perangai kita kasar, dia juga kasar. Maka dia copy paste dari apa yang ada pada kita. Kalau saya nggak tahu berapa banyak orang Jawa yang paham istilah saya yang disebut sedulur papat limo pancer gitu. Kakang kawah, adi hari-hari gitu ya. Itu eh, yang dimaksud sedulur papat limo pancer itu yang kelima itulah jin ya yang dimaksud. Gitu. Jadi eh, kata Rasulullah SAW, korin ini kemudian melekat dengan kita, maka kalau kita umurnya sekitar 60-70, mereka ini lebih panjang umurnya. Mereka ini lebih panjang. Umurnya bisa sekitar ribuan. Ya. Bahkan kalau kita kemudian mau mencoba untuk menghadirkan eh, begitu banyak data, ya. Coba kita ngobrol sama Ustadz Sahal. Ada nggak jin yang umurnya sampai ribuan tahun gitu? Saya pernah meruqyah seseorang itu sampai ke rasukan jin dari Tibet yang usianya 5.000 tahun. Itu memang seperti itu, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan kita adalah bagaimana seseorang ketika didoakan itu menjadi
hal yang kemudian seperti tadi reflektif ke kita bahwa ketika kita berdoa maka kita berharap bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala juga eh, kita harapkan untuk akan mendapatkan begitu banyak doa untuk dipanjatkan kepada kita. Artinya begini, em, sesuaikan amal kita, sesuaikan eh, amal soleh kita, sehingga betul-betul Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganjar kita dengan yang setimpal. Jadi kalau misalnya kita malas untuk menghadirkan doa-doa yang reflektif tadi sifatnya, sehingga ya bagaimana mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita persoalan yang sama. Sedangkan ketika kita mendoakan untuk orang lain saja, tanpa ada kehadiran mereka atau tanpa diketahui oleh mereka, itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan satu mekanisme bahwa ada satu malaikat di kepala kita yang kemudian ketika mendengarkan kita berdoa untuk orang lain, dia akan mengatakan amin, walaka bimislik, istajib doa ya Allah, dan engkau akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan kepada orang lain. Dan ini kan menjadi bagian yang setiap kita seharusnya menjadi paham bahwa ya saya harus menyesuaikan dengan amaliyah saya gitu. Nah, ini yang kemudian jadi refleksi untuk kita bahwa ketika kita ingin diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan seperti apa, didoakan berapa banyak orang dengan kematian seperti apa, dan seterusnya. Artinya ketika ada orang yang berkunjung kepada kita, ya, maka ada doa ziarah yang Rasulullah SAW contohkan juga di dalam kitab ini. Di antaranya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Bahkan ada yang meriwayatkan asallallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, doa ini saja kata Rasulullah SAW, kalau ini kita bacakan maka mereka nanti ahli kubur itu akan menyambut kita seperti sebagaimana ketika kita selalu senantiasa menegur mereka ketika kita lewat di kubur. Jadi melewati apa pekuburan atau makbarah atau apa kober bahasa kita ya, atau apalah orang Betawi bilangnya, itu bukannya amit-amit amit-amit sambil nunduk-nunduk, itu bukan, tetapi sampaikan kepada mereka, keselamatan bagimu wahai sang penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi apa doanya. Kita sama-sama lihat di sana. Doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa yarhamullahu mustaqdimina min minna wal mustakhirin nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Atau assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukmin, kami insya Allah akan menyusul kalian. Nah, pada saat kita menyusul mereka, mereka akan menyambut kita. Kebayang nggak sih? Kita sering negur mereka, gitu ya. Kita sering mendoakan mereka supaya mendapatkan keselamatan. Begitu kita datang ke sana, ibaratnya welcome to the club, gitu, kayak disambut sama mereka gitu. Jadi terbayang oleh saya ketika berapa seringnya kita menegur atau memberikan doa atau mengikatkan diri kepada Allah Taala dan menyampaikan ketulusan kita untuk mereka, semoga keselamatan. Jadi lewat kuburan mana saja, kuburan kecil, kuburan kuburan pribadi yang di halaman rumahnya orang Betawi banyak banget. Di halaman rumah, dekat musola, dimanapun gitu. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ahlat diyar,
minal muslimin wal mu'minin wa ana bikum insyaallah lakum lahikun bikum lahikun. Itu kan menjadi bagian yang kita membiasakan diri bahwa saya juga akan kayak kalian. Tetapi ketika itu tidak hanya di lafaz dan kemudian kita mengikatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konteks keterikatan kita tadi, ini yang justru membuat mereka nanti akan menyambut kita seperti sebagaimana kita juga biasa menyambut mereka. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini adalah bagian yang kemudian memberikan kesejahteraan adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika telah menguburkan jenazah. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa mintakan ampunan untuk saudaramu dan mohonkan keteguhan baginya karena dia sedang ditanya. Itu untuk yang ketika sudah dimakamkan, sudah selesai dimakamkan. Dan kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang kita mintakan kepada Allah Taala, ya Allah, ada doa sabituhu, kokohkan lisanmu. Maksudnya kokohkan lisannya itu seperti apa? Mari kita lihat surat yang ke-14 ayat yang ke-27. Kalau ada yang berkenan mau baca terjemahnya juga boleh. Itu bagian yang insya Allah menguatkan keyakinan kita bahwa Allah SWT sangat berpihak kepada kita dan Allah Taala akan mengokohkan lisan kita. Silakan bagi yang sudah ketemu. Iya, Bude. Mangga. Arabnya atau artinya? Artinya aja nggak apa-apa. Ya. Kita mengaji paham, bukan mau khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan Ya. ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi very clear ya. Jadi ketika Allah Taala menyampaikan bahwa Allah akan meneguhkan lisan. Tapi meneguhkan lisan itu dalam konteks apa dulu? Allah meneguhkan lisan itu lisan yang mana? Maka kalau kita perhatikan di situ Allah Taala menyampaikan bahwa yusabitullahu alladhina amanu. Itu kan bagian yang mohon izin. Orang yang beriman itu jadi bahasannya menjadi agak panjang. Gitu. Kalau kemudian kita perhatikan ayatnya begitu ya. Mohon izin. Saya izin share ya. Kelihatan ya? Sebentar. Nah, ini dia. Jadi, kalau kemudian dikatakan di sini, yustabitullah, ya, Allah akan mengokohkan. Alladzina amanu, orang yang beriman. Mohon izin sebentar, orang yang beriman itu yang beriman yang seperti apa? Karena dalam surat 61 ayat 2 dan 3 ada loh orang yang beriman yang dimurkai sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya apa? Orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah bagian yang kemudian setiap kita seharusnya memahami bahwa yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini adalah orang-orang yang kemudian ketika alladzina amanu ini, ya, orang-orang yang beriman ini, tentu menjadi orang yang beriman yang sempurna imannya. Bagaimana orang imannya sempurna? Rasulullah SAW menyatakan al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawari. Bahkan dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyatakan al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal arkan bil af'al. Ini yang kemudian menjadi bagian yang oke, Allah akan mengokohkan orang yang beriman. Jadi Allah mengokohkan. Apa yang dikokohkan? Imannya. Imannya siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa? Perhatikan di sini ada bi
qauli tsabit. Jadi Allah SWT menyatakan dengan biqauli tsabit, dengan kata-kata qaul yang tsabit. Di sini sudah diisbatkan, di sini masih diisbatkan lagi. Kalau di sini diisbatkan adalah imannya, di sini yang diisbatkan adalah qaulnya. Jadi lisannya dikokohkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana? Fil hayati dunia. Jadi di dalam kehidupan dunia, lisan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pemeliharaannya, justru karena keimanan kita yang sempurna di dunia. Jadi kita mudah untuk mengucapkan, melihat sesuatu, Masya Allah, Tabarakallah. Melihat sesuatu yang buruk, Subhanallah. Melihat sesuatu yang terjadi karena unsurnya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak harus orang mati. Iya. Dan semuanya, Masya Allah. Jadi hadir betul bagaimana lisan kita begitu mudah untuk mengucapkan apa yang Allah SWT jaga kita di dunia. Dan belum berhenti di situ. Wa fil akhirah. Perhatikan ayatnya. Wa fil akhirah. Dan juga di akhirat. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan baina dunia wal akhirah wal barzakh. Di antara dunia dan akhirat itu ada barzakh. Maka di barzakh kita akan tahu bahwa pertanyaan mungkar nakir ketika 7 langkah kaki pelayat kita meninggalkan tubuh kita, maka yang dibaca paling tidak ada pertanyaan 5. Man rabbuka, man nabiuka, ma dinuka, ma kitabuka, ma amaluka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, apa amalanmu. Pertanyaan 5 ini kembali lagi kepada bagaimana Allah yusabitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah akan mengokohkan iman orang yang beriman dengan lisan yang teguh. Di mana? Fil akhirah, di alam barzah. Ketika kita imannya sempurna, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan memudahkan lisan kita, mengokohkan lisan kita pada saat ditanya. Man rabbuka? Allahu Rabbuna. Man nabiyuka? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam wa nabi wa rasulih. Ma kitabuka? Al-Quran Al-Karim kitabi. Ma dinuka Islam madinah. Ma amaluka amalun soleh minal Quran was sunnah. Ini yang kemudian akan memudahkan kita yang kata Rasulullah SAW, hadisnya kepada Utsman. Orang yang selamat di barzah, maka setelahnya selamat. Orang yang tidak selamat di barzah, setelahnya akan lebih payah. Maka di bagian akhir ayat ini Allah SWT menutup dengan wa yadhilullahu dolimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan memberikan kezaliman kepada orang yang zalim sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika kita memahami bahwa ayat itu adalah ayat untuk kita mengokohkan keimanan kita dengan sempurna, maka hadirkan keselarasan antara apa yang kita imani dengan lisan kita, dengan rasa dan fikir yang ada di otak kita, dan kemudian ini muncul sebagai sebuah ejawantah amalan perbuatan. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis Bakri. Baik, tawatul masykur. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Itu banyak sebenarnya ya, adab-adab yang harus kita lakukan. Tentu juga Saudari juga sudah memberikan sebuah panduan tentang bagaimana kita mensikapi ketika ada saudara kita yang wafat, gitu ya, tetangga kita ada yang wafat. Dan tadi yang doa yang disampaikan menjadi sebuah amalan yang harus kita pahami ya. Walaupun tidak dihafal, bisa dengan mendownload ini aplikasi ini, doanya juga dengan mudah ya, tinggal dibuka apa doanya. Dan tentu tadi yang paling penting ketika Allah sudah memantapkan diri kita, yaitu beriman dengan berqaul, yaitu dengan di akhir hayat kita bisa mengucapkan
tahlil ya, la ilaha illallah, yang Ya disebut Rabb. untuk kenikmatan paling agung karena dijanjikan dan dijamin dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ada waktu untuk tanya jawab ya seputar Tafadhal. pertanyaan doa, dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, maka kita simak dulu info komersial berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Produk dari kan pasar kita, pasar umat ini ya, untuk saling produk dari ya. Baik, silakan jamaah yang ingin bertanya tentang seputar tema kematian ya. Ini karena bagian dari serial tentang adab menghadapi kematian, dan mudah-mudahan ini jadi bekal kita ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, keluarga kita, yang tentu semua orang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, dan sudah banyak tema-tema yang dibahas oleh guru kita Ustaz Dadi, dan tadi soal untayan doa ini menjadi hal penting yang kita bisa pahami gitu ya, dan kita lakukan ketika kita ada menghadapi saudara kita yang wafat. Dan ini karena kalau Ya. dalam tantangan itu ada juga yang saudara non muslim gitu ya, dan biasanya juga ada undangan gitu ya untuk dan nanti seringkali ada yang salah mengucap gitu. Mungkin ya dengan menggunakan bahasa-bahasa mereka, misalkan rest and peace atau apalah ya, walaupun di grup chat, di grup apa namanya, WhatsApp, di grup apapun, atau bahkan datang berkunjung ke rumah duka gitu dengan cara-cara yang barangkali tidak tahu aturan dari apa yang disyariatkan oleh Islam. Itu bagaimana Ustaz panduannya, Ustaz? Baik,
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu kalau kita memahami mereka adalah orang yang bukan Islam, maka syariatnya adalah kita menghargai mereka, kita menghormati apa yang sedang mereka kerjakan dalam tata caranya yang mereka lakukan. Biasanya ada kebaktian, ada kalau di Nasrani ya, mungkin ada untuk agama yang lain tiap-tiap faksi dari masing-masing agama itu biasanya punya cara-cara tertentu. Maka kita lihat kondisi dulu. Sekiranya kita bisa mendekati dia yang kita kenal atau keluarganya yang kita tahu, maka kita bisa tanya dulu ke orang-orang yang di sekitar situ. Ini udah boleh ketemu nggak ya sama keluarganya? Jadi tanyakan dulu karena apa istilahnya? Liyo desa mawacoro gitu ya. Kalau di Jawa Timur itu ada istilah sormejo no ulanejo gelawis cara nih gitu ya. Jadi tiap lain ladang lain belalang lah gitu ya. Mohon kepada mereka untuk kemudian tahu bahwa kalau udah bisa ngobrol, maka biasanya tidak ada syariat yang ya kita hanya menyampaikan rasa duka kita saja. Saya pribadi ini bisa dijadikan sebagai acuan atau enggak juga nggak apa-apa karena nggak ada dalilnya. Saya biasanya dekati mereka, kalau saya cukup akrab biasanya saya peluk, saya berikan pelukan hangat, kemudian saya minimal saya pegang pundaknya, kemudian saya bisikkan kepada mereka yang sabar, mudah-mudahan kita semua sekeluarga dapat hidayahnya. Dan mereka biasanya langsung amin itu refleks kayak ya karena saya dikenal oleh mereka sebagai ustadz gitu. Biasanya mereka ikutan amin itu. Padahal mereka nggak tahu hidayah itu apa gitu ya. Jadi saya biasanya peluk, mudah-mudahan kita sekeluarga dapat hidayahnya. Amin. Makasih Pak Ustadz. Gitu kan itu kan bagian dari ya siapa tahu entah anak keturunannya atau apa siapa yang kemudian menjadi masuk Islam di episode kehidupan yang berikutnya. Oh iya, Bapak Ibu izin. Lihat ya di deretan nama ini ada Bu Dwi Sundari Bandung, Bu Nadia Dubian Bandung, Bu Aisyah Humairo MKI Pusat, Bu Darmiati Juwin, ya, MKI Banten, Dewi Ratih Tangerang, Dia Bandung, Dian Bekasi. Mohon yang pakai inisial yang nggak jelas gitu ya, ada SN siapa ini? SN. Ditulis saja ya. Ini seperti dulu ada Mbak Yu saya nih, Teh Nina dulu cuman pakai Nun doang. Nun maksudnya ciri khasnya beliau ya beliau Nina gitu. Nun. Tapi sekarang sudah mengganti jadi Nina Bandar Lampung ya, alhamdulillah. Jadi yang lain supaya mengikuti ya Ibu Popi Bogor terima kasih. Bu Reniwe Depok silahkan. Ini yang Samsung SMA 032F ini miliknya siapa ini? Sama SN ini, si SN ini siapa nih ya? Tolong lebih jelas karena kita punya pengalaman yang sangat buruk di beberapa waktu yang lalu. Mohon pengertiannya ya. Oke, Tedian, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Ya, aku siap. mau nanya, kalau waktu itu saya pernah nengokin orang tetangga yang non-muslim sakit. Terus jadi setengah itu muslim, setengahnya non-muslim gitu. Oh, Waktu kita besok maksudnya itu, keluarganya? enggak, kitanya yang dari tetangga Oh, oke, gitu. oke. Jadi waktu kita besok itu, teman saya yang muslim bilang, ayo kita doakan Bapak ini supaya apa sehat gini secara muslim, kita bacakan Al-Fatihah. Terus begitu setelah kita selesai baru yang non muslim berdoa gitu. Terus pernah juga dengar cerita katanya kalau kita mendoakan orang non muslim selama dia masih hidup itu bisa sampai, tapi kalau udah meninggal nggak sampai. Itu apa? Begitu saya pulang saya baru sadar kalau umpama
bukannya apa kalau kita berdoa walaupun baca Al-Fatihah atau apa itu nggak sampai gitu udah. Itu yang betul gimana ya udah ya itu. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nuhun deh, ini pertanyaan bagus banget. Ini kalau ada hadiah langsung, saya langsung kasih hadiah. Adanya segelas apa jus putih telur. Baik, gini teh, punten. Kepada orang non Muslim karena beda server, jadi kita tidak bisa mendoakan mereka kecuali tadi saya bilang kita berdoa kepada Allah agar mereka dan keluarganya diberikan hidayah. Bahwa kita mendoakan kesembuhan boleh saja, tapi tidak dengan menyampaikan secara salah tadi. Afwan. Membacanya Al-Fatihah, nggak nyampe. Al-Fatihah itu untuk kita bisa, tapi pahalanya nggak akan pernah sampai kepada mereka karena beda server. Gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah hanya memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, tidak sedikit kawan-kawan ini punten cerita aja. Kawan-kawan di SMA Katolik di Jember itu setiap ada yang masuk Islam itu mereka seolah-olah kayak suruh lapor ke saya. Karena dulu teman-teman Katolik itu kan rajin ke gereja apalah segala macam gitu pada masanya. Makanya kemudian ketika mereka masuk Islam itu seolah-olah harus nelpon saya hanya sekedar ngasih tahu. Saya udah Islam sekarang. Saya udah ikut Arab Saudi gitu. Tadinya ikut Vatikan, sekarang ikut Arab Saudi gitu. Jadi hanya satu doa yang bisa kita panjatkan kepada mereka, meminta kepada Allah agar mereka diberikan hidayah, tidak yang lain. Wallahu a'lam. So, gitu ya teh. Syukron Dek. Afwan, barakallah. Dan Silakan yang lain. yang dilarang itu meminta ampunan Ustaz ya. Ya. Memang dilarang oleh Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah untuk melarang kita meminta ampunan gitu ya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah ketika datang ketika datang anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan kata Rasulullah SAW. Tapi Umar marah sama Rasulullah SAW. Umar marah, kemudian yang muncul adalah ayat yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai hujah adalah surat 9 ayat 80. Sama-sama kita lihat ya apa isinya surat 9 ayat 80. Silakan buat yang udah ketemu. Ada yang lain? Kalau nggak ada sama Nadia? Apa? Mana yang cepat aja deh. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya, barakallahu fiik. Jadi ini ayat yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai hujah. Mau didoakan 70 kali, mau didoakan enggak akan diampuni sama Allah karena mereka sejatinya kafir. Tapi Umar marah. Tapi kan dia munafik, nggak usah didoain lah gitu. Maka ayat 84-nya yang muncul sebagai legitimasi bahwa pendapatnya Umar lebih benar. Jadi Rasulullah SAW itu sering beberapa ayat itu mengoreksi pendapatnya Rasulullah SAW dan membenarkan Umar dalam beberapa hal. Tafadhol. 84-nya. Langsung baca udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jadi, barakallahu fiik teh. Kita paham bahwa ayat itu very clear. Muhkamat banget gitu ya, jadi jelas. Jadi memang kita tidak boleh mendoakan kepada mereka. Wallahu a'lam. Bisa. Alafun Ustaz, karena ini ada kelas nanti, jadi mohon izin lift duluan itu.
dan jazakallah Ustaz atas nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita sekali, dan tentu dengan ilmu itulah kita makin lurus dalam beribadah, karena ilmu itulah yang membimbing kita untuk bisa beribadah sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena salah satu salah Allah, yang kedua ittiba kepada Rasulullah. Artinya kita menjalankan berbagai macam ibadah ini sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Rasulullah SAW tentang untaian doa untuk orang yang berpulang dalam kitab Hisnul Muslim, dan silakan bagi yang menyukai untuk kembali membuka ya, dan ada juga aplikasinya Inilah Doanya, itu juga bisa di download dan silakan dibuka dilihat doa-doa yang kalau kita belum hafal kita tidak membacanya dengan mudah dan wafat yang sedang berduka, apa yang harus kita lakukan, ada doa-doanya yang bisa kita baca, dan ini mudah-mudahan menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan insya Allah dengan inilah kita disebutkan dalam sebuah Nabi yang mulia, masyarakat tarik yang termasuk bihi ilman sahaballahu bihi tariqul jannah. Dan siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan inilah jalan menuju surga. Jadi jangan anggap sepele dengan majelis ilmu, dan mari kita ajak juga saudara kita, tetangga kita untuk hadir dalam majelis ilmu sebanyak sesering mungkin. Dan ini bagian dari amal juga yang bisa kita dapatkan dengan mengajak orang lain sebagai fasilitator dakwah. Tentu kita akan dapat pahala sebagaimana yang dia dapatkan pahalanya. Baik, jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang sudah rutin untuk bersedekah pagi. Mudah-mudahan bagian dari amal yang Allah datangkan cintanya dan ridhonya untuk kita semua. Dan mari kita saling mendoakan juga untuk sesama jamaah. Bagi yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, dan bagi yang sedang ada kesulitan, Allah juga bukakan jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا